Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kursi merupakan salah satu ayat di dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh umat muslim. Ayat kursi merupakan bagian dari surat Al-Baqarah ayat ke-255. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di balik manfaat ayat kursi yang luar biasa, ternyata ada kisah unik pada zaman sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang pada akhirnya memberinya ilmu tentang ayat kursi. Berikut kisahnya dalam Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah menyuruhku untuk menjaga zakat Ramadan, zakat fitrah. Lalu ada seseorang yang datang dan menumpahkan kumpulan zakat lalu mengambilnya. Aku pun mengatakan, demi Allah, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini. Abu Hurairah berkata, aku membiarkannya. Lantas di pagi hari, Rasulullah SAW berkata padaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Aku pun menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan padanya sehingga aku melepaskannya. Rasulullah SAW bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Aku pun tahu bahwasanya ia akan kembali sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan. Aku pun mengawasinya, ternyata ia pun datang lagi menumpahkan bahan makanan, lalu ia mengambilnya. Aku mengatakan, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, biarkanlah aku ini benar-benar dalam keadaan butuh. Aku memiliki keluarga dan aku tidak akan kembali setelah itu. Abu Hurairah berkata, aku pun menaruh kasihan padanya. Aku membiarkannya. Lantas besok paginya, Rasulullah SAW berkata padaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan padanya sehingga aku pun melepaskannya lagi. Rasulullah SAW bersabda, dia telah berdusta padamu dan dia akan kembali lagi. Pada hari ketiga, aku terus mengawasinya. Ia pun datang dan menumpahkan bahan makanan lagi, lalu mengambilnya. Aku pun mengatakan, aku benar-benar akan mengadukanmu pada Rasulullah SAW. Ini sudah kali ketiga engkau katakan tidak akan kembali, namun ternyata masih kembali. Ia pun berkata, biarkan aku akan mengajari suatu kalimat yang akan bermanfaat untukmu. Abu Hurairah bertanya, apa itu? Ia pun menjawab, jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Faedahnya,
Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Abu Hurairah berkata, aku pun melepaskan dirinya lagi, dan ketika pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padaku, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa kalimat tersebut? Abu Hurairah menjawab, ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, adapun dikala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah? Tidak, jawab Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini bacaan ayat kursi yang baik kita amalkan setelah salat. Adapun bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa membaca ayat kursi minimal 1 kali setelah selesai melaksanakan salat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.